Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Mahardi, Prodi Ilmu Komunikasi Digital. Di video ini saya bersama narasumber dan akan membahas komunikasi ilmu budaya Sunda dan budaya Medan, serta hambatan dan solusi yang muncul dalam interaksi sehari-hari. Halo, apa kabar masnya? Boleh diperkenalkan terlebih dahulu? Nama saya Rizky Wahyu Ananda. Saya lahir di Medan dan ya lumayan lama lagi. Kalau masnya pindah dari Medan itu ke Bogor dari kapan, Mas? Udah lama? Saya pindah ke Bogor itu SMP kelas 3, Mas. Saya pindah baru ke Bogor. Sampai sekarang lah saya di Bogor. Ada cerita-cerita menarik ya pas baru pindah ke Bogor? Cerita menarik sih ya banyak aja ya. Dari saya perkenalan sama orang-orang baru, dari saya ya dapat sekolah baru lah. Ya. Ada aja sih, banyak aja. Menurut masnya nih, orang Medan itu cara ngomongnya kayak gimana sih? Kalau orang Medan itu sebenarnya cara ngomongnya ya, kalau Medan asli itu ya, dia lebih ke Melayu sih Mas sebenarnya. Ya. Jadi Melayu Medan itu kayak gimana? Jadi dia kayak perpaduan antara Tiongkok, India dan Melayu gitu. Jadi dia lebih ke tegas, cepat, dan ya mereka tuh sering banget menyikat-nyikat kata-kata. Kalau kita itu kayak misalnya ya, mau kemana gitu, jadi kayak bagaimana gitu, jadi cemana gitu. Seperti itu aja sih kita. Cuma lebih keras ya. Lebih keras, lebih cepat gitu nada bicara kita. Kalau dibandingin sama orang Sunda nih ya, yang cenderung halus, terus nggak enakan, menurut masnya kerasa gak bedanya tuh? Kalau sejauh ini sih saya bilang kerasa ya setelah saya pindah ke Bogor ini ya. Jadi orang Sunda itu lebih ke gimana ya, tenang ya, santai, lebih santai. Jadi kalau kita ngomong tuh karena suka greget sendiri, jadi misalnya kita cepat dia lambat, cuman ya lama kelamaan kita jadi mengikuti mereka lah. Cuman kadang suka gak sih kalau misal beberapa kali disalah artikan gitu sama orang yang awam atau baru dengar gitu? Kalau salah arti sih saya sebenarnya pernah Mas sekali Mas dulu waktu saya sekolah di sini ya di Bogor ya. Jadi dulu adalah guru saya, udah tua memang dia ya. Udah tua dia nanya ke saya terus saya jawab. Mungkin karena nada bicara saya masih keras Medan gitu ya. Sangka dia saya ngelawan. Akhirnya saya suruh maju, dipukul sama dia. Cuman saya juga ada paham lah. Terus teman-teman saya juga akhirnya nenangin. Ya mungkin di situ aja sih ya ininya sedikit kok gitu ya, gitu aja sih. Mas, perbedaan budayanya di Medan tuh sama di Bogor yang Sunda gitu ya. Dari kultur shocknya tuh apa sih perbedaannya? Kultur shock ya. Mungkin yang sering saya alami ya, dari nada bicaranya aja sih. Kan kalau kita di Medan biasanya tuh ngomongnya tuh keras kayaknya, keras cepat gitu. Nah sedangkan pas begitu saya pindah ke Bogor, saya perhatiin nada orang Bogor tuh pelan, lembut gitu, santai. Jadi ketika saya diajak berbicara gitu, saya jawab, mereka berpikir tuh saya marah-marah mulu katanya. Padahal enggak. Tapi ya udahlah, itu kan jadi bercandaan kita lah ujungnya mah. Itu aja sih paling. Hambatannya pasti ada ya. Iya. Cuman tapi lama-kelamaan sini juga ya saya mulai mengikuti mereka lah. Mulai juga lambat sedikit. Malah sekarang udah terbiasa sama budaya Sunda. Ya. Mungkin sudah terlalu lama juga di sini ya. Mas, selanjutnya mau nanya nih, penasaran kalau soal makanannya gitu di Medan sama di Bogor, ada perbedaan gak sih? Jelas ada sih kalau perbedaannya kalau makanan. Tapi ya yang mirip, mungkin dibilang mirip juga enggak. Soto, lebih ke ini aja sih, soto. Saya pernah nyobain soto di Bogor itu, dia lebih ke bumbu kuning, bumbu bening. Iya bening. Iya, kalau di Medan kan dia bumbu kuning gitu. Dan kita juga rempah-rempahnya yang lebih banyak kalau orang Sumatera itu. Jadi mau lebih kerasa aja rempahnya. Ya dari rasa pasti. Iya, rasanya. Nah, terakhir Mas, ada nggak pesan buat teman-teman yang lain nih dengan komunikasi lintas budaya serta bagaimana cara menyikapi tantangan itu sendiri? Sebenarnya sih kalau budaya itu ya, berkomunikasi budaya itu lebih ke ya kitanya aja sih harus bisa saling menghargai,
saling berempati, saling nerima ya. saling nerima lah. Hmm. Paling itu aja sih. Ada gak pesan buat teman-teman lainnya dengan komunikasi lintas budaya serta bagaimana cara menyikapi tantangan itu sendiri? Kalau itu sih balik lagi tadi ya, mungkin kita harus ada rasa empati sama saling mengerti aja. Gitu aja sih. Kalau saya sih lebih kemungkinan pengen gini mas, di mana langit dipijak, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau memang kita lagi di Bogor, ya udah kita ikuti budaya sini. Begitupun kita kalau misalnya kita lagi keluar gitu ya, lagi berkunjung ke tempat siapa gitu ya. Dari obrolan ini kita belajar kalau perbedaan budaya itu bukan penghalang, justru jadi pelajaran. Komunikasi lintas budaya butuh empati, saling menghargai, dan mau belajar. Terima kasih sudah dengerin podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah